Sebelum masuk ke dalam materi, lebih baik kita mengenal mengenai DP Mall Semarang lebih lagi. DP Mall merupakan singkatan dari Duta Pertiwi Mall yang berasal dari nama pengembangnya yaitu PT Duta Pertiwi. DP Mall Semarang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 150 Kota Semarang dan berada di kawasan strategis pusat kota yang dekat dengan Lawang Sewu dan Balai Kota Semarang. Pusat perbelanjaan ini mulai beroperasi pada tahun 2007 dan sejak awal dikenal sebagai salah satu mall modern di Semarang yang mengusung konsep belanja, kuliner, dan hiburan terpadu. Seiring berkembangnya waktu, DP Mall terus beradaptasi melalui renovasi dan proyek ekspansi terbaru yang mencakup perluasan bangunan, penambahan tenan, penataan interior yang lebih modern, serta peningkatan fasilitas parkir sehingga memperkuat perannya sebagai pusat gaya hidup perkotaan di kota Semarang. EPH adalah evaluasi pasca huni. Evaluasi pasca huni merupakan proses evaluasi sistematis terhadap bangunan setelah dihuni atau digunakan untuk mengetahui apakah bangunan tersebut telah memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan desain. Dalam mall, sebagai ruang publik, EPH menekankan pada atribut perilaku ruang, seperti privasi, teritori, kenyamanan, kemudahan aksesibilitas, view, dan keterbacaan ruang. Hai semua, perkenalkan nama aku Jessica Aurelia dengan NPM 256000001. Halo, perkenalkan nama aku Meida Salma Yubaida, NPM aku 256000023. Halo, perkenalkan aku Alita Khoirunisa, NPM 256000036. Halo, perkenalkan nama saya Rangga Dimrastyo, NPM saya 256000047. Halo semuanya, nama saya Dimas Dabastiawan, NPM saya 256000025. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaka Trio Farezi, nomor NPM 2560029. Perkenalkan nama saya M. Arif Faujan, saya NPM-nya 2560026. Perkenalkan nama saya Farisal Zaki Alriadi, saya NPM-nya 256000002. Di sini untuk masalah pertama, yaitu di sini saya berada di koridor, yaitu area tempat kumpul. Di sini banyak, bisa kalian lihat ya, kalian di sini banyak orang makan, dan di situ adalah permasalahan utamanya, yaitu permasalahan utama yang ditemukan pada area kumpul di koridor lantai 3 ini adalah tidak terdapat atribut privasi atau elemen pembatas ruang, sehingga aktivitas berkumpul bercampur langsung dengan jalur sirkulasi pengunjung. Di sini untuk atribut perilaku yang terdampak yaitu untuk privasi. Pertama yaitu tidak ada batas visual antara area kumpul dan jalur publik. Jadi bisa kita sedang kumpul, sedang makan, di situ kita bakal dilihat oleh banyak pengunjung yang berlalu lalang ya. Dan itu menurut saya sangat tidak sopan. Dan untuk kedua itu kenyamanan. Di sini untuk kenyamanan itu pengguna merasa terganggu saat berkegiatan maupun melintas. Dan yang ketiga yaitu teritori. Di sini adalah area kumpul ya. Tentunya tidak memiliki identitas ruang yang jelas. Dan untuk yang keempat yaitu view. Di sini untuk view yaitu adalah pandangan koridor yang terasa padat dan tidak teratur. Dampak dari perilaku. Pengunjung cenderung berhenti secara acak di koridor, menimbulkan hambatan sirkulasi dan menurunkan kenyamanan ruang. Dan untuk pemecahan masalahnya adalah yaitu pertama, penambahan atribut privasi.
seperti semi transparan, yaitu seperti planter box, partisi rendah atau perbedaan elevasi lantai. Dan untuk yang kedua, pembentukan zona kumpul yang jelas terpisah dari jalur sirkulasi. Jadi tidak saling menyatu gitu ya antara jalur kumpul, tempat kumpul sama jalur pengunjung. Nah, untuk yang ketiga yaitu penataan furnitur. Yaitu penataan furniturnya itu tidak mengganggu jalur pejalan kaki. Mungkin misal kalian lihat ya di sini ya. Tempat kumpul tuh di sini tuh berada di tengah, nggak ada yang di pojok itu. Dan itu yang bikin sirkulasi terasa sangat padat. Baik, pada permasalahan selanjutnya masih berada dalam lantai yang sama, di lantai 3. Beberapa tenan area makannya berada di jalur jalan atau koridor sehingga dapat mengganggu privasi pembeli maupun mengurangi sirkulasi bagi para pejalan kaki. Untuk atribut perilaku yang terdampak, yang pertama ada teritori, yaitu batas area tenan dan area publik menjadi tidak jelas. Lalu ada kenyamanan, jalur pejalan kaki menjadi menyempit. Untuk kemudahan aksesibilitas, pergerakan pengunjung menjadi terhambat. Untuk view, tampilan koridor menjadi terlihat tidak rapi atau semrawut. Kemudian ada dampak perilaku ya. Dampak perilaku ini terjadi kepadatan sirkulasi dan pengunjung harus saling menghindar saat melintas. Sehingga ada kesusahan, kemudian ada pemecahan suatu masalah. Yang pertama, penegasan batas teritori tenan melalui regulasi pengelola mal. Yang kedua ada penataan ulang layout area makan agar tidak melewati jalur sirkulasi. Yang ketiga ada penerapan standar lebar minimum koridor untuk ruang publik. Saat ini Anda telah ditunggu oleh Oke, lanjut untuk masalah yang ketiga, yaitu di area parkir ini tidak ada area yang ramah bagi pejalan kaki seperti area pedestrian. Ini bisa dilihat di samping kanan kiri dan di belakang. Berikut ini untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya dapat disediakan jalur pedestrian khusus yang terpisah dari jalur kendaraan, menggunakan marka lantai atau perbedaan material misalnya, dan menambahkan signage pejalan kaki. Oke, cukup itu aja. Selanjutnya ada permasalahan keempat, yaitu tidak adanya zebra cross dari area parkir menuju pintu depan mall. Berikut ada atribut perilaku yang terdampak, yaitu yang pertama kemudahan aksesibilitas. Jalur menuju mall tidak terarah. Yang kedua kenyamanan. Jelas untuk pejalan kaki ini sangat merasa tidak aman. Yang ketiga ada perilaku terarah, karena tidak ada paduan visual untuk menyeberang. Selanjutnya untuk view area depan mall terlihat kurang tertata. Dampak perilaku dari permasalahan ini adalah pengunjung menyeberang secara acak dan berpotensi membahayakan keselamatan. Untuk pemecahan masalah ada beberapa saran atau solusi, seperti yang pertama penambahan zebra cross dari titik strategis. Yang kedua pemasangan rambu penyeberangan dan market kejut. Yang ketiga penataan jalur kendaraan agar lebih ramah pejalan kaki. Terima kasih. Untuk permasalahan kelima ini adalah terdapat beberapa tenan yang memiliki fungsi yang sama atau bersifat double dalam satu zona. Untuk atribut perilaku yang terdampak yaitu ada atribut teritori, yaitu adanya aktivitas terkonsentrasi pada satu area. Yang kedua itu ada kenyamanan. Atribut kenyamanan sendiri itu adanya kepadatan pengunjung berlebih. Yang ketiga ada atribut view, yaitu adanya tampilan ruang yang sangat monoton. Yang keempat orientasi ruang, yaitu distribusi pengunjung yang tidak merata. Untuk dampak perilaku, pengunjung cenderung berkumpul di satu titik dan mengabaikan area lain. Lalu ada pemecahan masalah.
Untuk pemecahan masalah sendiri ada 3, yaitu dengan penataan ulang zoning tenan berdasarkan fungsi. Yang kedua, penyebaran tenan sejenis ke beberapa area atau lantai. Yang ketiga, penguatan konsep tata ruang mal agar aktivitas lebih merata. Kesimpulan dari analisis kelompok kami adalah berdasarkan hasil perilaku, pasca huni dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul pada mal ini berkaitan erat dengan atribut perilaku ruang seperti privasi, teritori, kenyamanan, aksesibilitas, dan view. Dengan perbaikan elemen fisik dan pengelolaan ruang yang tepat, mal diharapkan dapat berfungsi sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan sesuai dengan perilaku penggunanya. Sekian dari kelompok kami, kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.